Halo semua, selamat datang kembali di Kisah Channel. Pada kesempatan ini, Kisah akan membahas asal-usul kota Depok dan Belanda Depok. Kota Depok dahulu merupakan sebuah negara. Lebih tepatnya, negara dalam negara yang berdiri di bawah perlindungan pemerintah kolonial Belanda. Di dalamnya terdapat presiden dan pejabat pemerintah, sementara warga negaranya disebut Belanda Depok. Kata Depok merupakan singkatan dari bahasa Belanda De Eerste Protestant Onderdaan-Kerk, yang maksudnya Gereja Protestan Rakyat Pertama. Pendiri negara Depok memang seorang Protestan yang religius, maka tidak mengherankan ia menamakan wilayah kekuasaannya dengan sebutan Depok. Berdirinya negara Depok tidak dapat dipisahkan dari Cornelis Kastelin, sebab memang dialah pendiri Depok. Cornelis Kastelin lahir pada 10 Agustus 1657 di Amsterdam, Belanda. Ia merupakan anak terakhir dari 10 bersaudara. Ayahnya, Anthony Kastelin, adalah seorang kaum Protestan di Prancis, yang kemudian hijrah ke Belanda setelah terjadi kerusuhan dan pembantaian orang-orang Protestan oleh orang-orang Katolik di Prancis. Sesampainya di Belanda, Anthony bekerja di VOC dan menikah dengan Maria Krundir, putri wali kota Dordrecht. Tahun 1674, Kastelin pergi ke Oost-Indie atau sekarang Indonesia dengan menumpang kapal uap Heide Klef pada 24 Januari 1674 dan tiba di Batavia 16 Agustus 1674. Ia lalu bekerja pada VOC sebagai pemegang buku. Kastelin kemudian menikahi seorang wanita bernama Katrina van Valbeek dan memiliki anak bernama Anthony Kastelin, seperti nama kakeknya. Pada tahun 1682, Kastelin mendapat kenaikan jabatan sebagai kepala pembelian. Dan di tahun 1691, ia kembali memperoleh kenaikan jabatan menjadi saudagar kelas 2 dari Benteng Batavia. Pada tahun 1691, VOC mengalami pergantian pemimpin dari Johannes Campus menjadi William van Oudthoorn. Era kepemimpinan yang baru ini banyak merubah tujuan VOC. Dari yang semula bertujuan lebih menekankan pada perdagangan dan menyebarkan agama Kristen menjadi lebih mengutamakan menjajah dan memupuk sebanyak-banyaknya keuntungan dari wilayah jajahan. Kastelin yang tidak sepaham lalu mengundurkan diri dari jabatannya dan memutuskan untuk berwirausaha. Sebelum akhirnya pada 18 Mei 1696 ia membeli tanah Depok yang kala itu masih tidak berpenghuni. Ia membeli tanah Depok dari Lukas Miur, seorang presiden di Cirebon. Tanah di Depok ini memiliki luas sekitar 1244 hektar. Di tanah itulah Kastelin mendirikan perkampungan Kristen Protestan yang kemudian hari dinamakan Depok. Dalam rangka membangun tanah Depok, Kastelin membeli 150 budak asal Jawa, Bali, dan Sulawesi untuk mengolah tanah pertanian miliknya. Selain bekerja, budak-budak itu juga diberikan pengetahuan dasar mengenai ajaran Protestan. Sebanyak 120 budak diantaranya memutuskan untuk memeluk agama Protestan. Setelah berhasil melakukan kristenisasi, Kastelin selanjutnya menganugerahkan marga pada budak-budaknya. Marga yang ia anugerahkan kepada budak-budaknya sebanyak 12 marga, yaitu Jonathan, Samuel, Lauren, Lender, Bacas, Joseph, Loen, Tolense, Ishak, Jakob, Zadok, dan Sudira. Di kemudian hari, ke-12 marga budak-budaknya itu berkembang pesat, dijadikan sebagai warga negara Depok atau orang Depok asli. Orang-orang dari ke-12 warga itu pula yang nantinya disebut Belanda Depok. Sebab meskipun kulitnya sawo matang, sebagaimana umumnya orang Indonesia,
Mereka mengamalkan ajaran Kristen, berbicara dalam bahasa Belanda, dan bahkan bergaya ke-Belanda-Belandaan. Seiring berjalannya waktu, Depok berkembang menjadi sebuah kota teratur. Kestelin membentuk pemerintahan di Depok. Ia menetapkan pegawai pengumpul pajak di Depok, juga mengangkat polisi dan lain sebagainya. Ia sendiri menjabat sebagai pemimpin tertinggi. Meskipun demikian, hingga kematian Kestelin pada 28 Juni 1714, pemerintah kolonial Belanda belum mengakui negara Depok. Barulah pada tahun 1871, pemerintahan kolonial Belanda menjadikan daerah Depok sebagai daerah yang memiliki pemerintahan sendiri, atau negara dalam negara, lepas dari pengaruh dan campur tangan dari luar, yang dikenal dengan sebutan sistem pemerintahan di negara Depok. Depok yang mulanya tanah partikelir yang dibeli dan dibangun Kestelin seolah-olah menjadi sebuah negara kecil. Karena melimpahnya hasil pertanian di Depok, maka tak heran jika Depok dijadikan sebagai sumber pangan oleh Batavia, yang menyediakan pangan bagi penduduk Batavia. Kondisi Depok yang demikian itu membuat pemerintah pusat Hindia Belanda di Batavia memberikan kebijakan khusus untuk daerah Depok, yaitu mengakui kenegaraannya, memberikan otonomi. Pada tahun 1870, Undang-Undang Agraria diberlakukan, sehingga membuat status tanah di Depok berubah. Depok menjadi daerah otonomi di bawah Keresidenan Bogor. Depok sebagai daerah otonomi dipimpin oleh seorang presiden yang dibantu oleh seorang sekretaris daerah dan seorang bendahara dan 2 orang kementir. Mereka dipilih langsung oleh seluruh warga yang sudah dewasa. Masa jabatan untuk presiden selama 3 tahun, bisa untuk jabatan 2 tahun dan dapat diperpanjang. Selepas kematian Kestelin, Jarong van Bali, bekas budak yang dituakan oleh yang lainnya, dipilih untuk mengatur tanah Depok. Sringsing dan Nurdwig. Setelah ia meninggal, masyarakat Depok lalu mengadakan pilihan presiden, seorang sekretaris dan bendahara, 2 orang komisaris dan seorang tenaga perbudakan. Pada tahun 1891, kriteria calon presiden Depok diubah. Kriteria untuk menjadi presiden tanah partikelir Depok yaitu harus berasal dari keturunan 12 marga. Depok tercatat pernah berganti presiden sebanyak 5 kali, meskipun sebenarnya bisa lebih. Kelima presiden Depok yang tercatat yaitu Martinus Laurent, Leonardus Slender, Gerrit Jonathan, Johannes, dan Matthijs Jonathan.